Oke, di video kali ini saya akan membahas seluruh workflow yang biasa saya lakukan yang mungkin bisa menjadi referensi buat kalian semua. Mungkin teman-teman sudah tahu kalau saya adalah pengguna Apple Ecosystem. Saya pakai iPhone, saya pakai iPad Pro, dan tentu saja untuk kebutuhan video editing saya menggunakan MacBook. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menyatukan ketiga benda ini, terutama untuk hal produktivitas seperti menulis, bikin anggaran, dan bikin slide presentasi. Dengan sangat mudah saya menjawab tentu saja ya pakai Word, Excel, sama PowerPoint. Ketiga software ini pasti sudah sangat familiar di telinga teman-teman. Nggak mungkin enggak, karena sejak masih SMA kalau mau nulis di komputer pakainya jelas Word. Kalau mau bikin presentasi ya larinya ke PowerPoint. Dan begitu juga dengan Excel. Tapi permasalahan yang kebanyakan terjadi adalah software yang digunakan biasanya adalah software Pak Tani alias bajakan. Banyak kekurangan yang saya lihat kalau menggunakan software bajakan. Alasan utama tentu saja keamanan. Kadang malware jahat masuknya ya via celah instalasi software produk Microsoft bajakan kayak gitu. Itu faktor utama memang. Tapi ada satu alasan utama mengapa saya menggunakan software asli, yaitu dukungan ekosistem pada software Microsoft kali ini. Jadi begini, tahu nggak hal yang paling sering terjadi saat kita keluar kantor untuk menemui klien? Tidak lain tidak bukan adalah filenya ketinggalan, boy. Atau bisa juga kondisinya file sudah dipindah ke flash disk atau sudah dimasukkan ke email, ternyata salah file, malah yang kepake yang belum direvisi. Kebayang kalau misalnya momen presentasi ke klien tersebut adalah peluang untuk dapat project yang angkanya fantastis, puluhan, ratusan juta, atau bahkan angkanya sampai miliar. Dan ternyata kesandung masalah receh kayak di atas. Nah, permasalahan-permasalahan seperti itu nggak mungkin terjadi kalau kalian berada dalam ekosistem Microsoft. Yang saya gunakan ini adalah Microsoft 365. Kenapa saya memilih ini? Alasannya sederhana. Microsoft 365 bisa mendukung untuk beberapa device sekaligus. Saya bisa menggunakannya di MacBook, iPhone, maupun iPad Pro, yang artinya mau bawa apapun nggak masalah. Kalau saya merasa bahwa MacBook terlalu berat, ya tinggal bawa iPad aja. Atau yang paling simple ya cukup bawa iPhone aja. Karena semua data juga nggak kemana-mana, semuanya tersimpan rapi di cloud. Jadi nggak perlu bingung flash disk, nggak perlu bingung kirim file ke email. Apalagi ternyata saya baru tahu setelah langganan, kalau cloud storage yang diberikan setelah saya membeli Microsoft 365 ini sangat besar, yaitu 1 terabyte. Ini angka yang gede banget loh buat nyimpen data-data dokumen. Storage sebesar itu nggak cuma bisa menyimpan file dokumen, tapi juga file video, atau terserah kalian. Apalagi ternyata saya nggak cuma dapat Word, Excel, dan PowerPoint, melainkan juga mendapatkan Microsoft Outlook, sebuah software email dan kalender yang ternyata sangat berguna sekali. Lalu Microsoft OneNote, software note yang super berguna banget. Ini malah yang paling sering saya buka. Saya nulis semua ide-ide di sini. Dan tentu saja OneDrive yang memberikan kapasitas sebesar 1 terabyte tadi. Jadi ini paket super lengkap dari Microsoft yang bisa saya gunakan untuk mendukung produktivitas. Satu hal yang saya harus mention juga adalah dengan kalian menggunakan software original, kalian akan mendapatkan super banyak template gratis dari software Microsoft tersebut. PowerPoint misalnya, template-nya banyak banget. Kalau belum menemukan yang pas di hati, kalian cukup searching langsung aja. Misalnya minimalis. Nah, nanti akan muncul pilihan template presentasi minimalis. Begitu juga untuk Excel dan Word. Masing-masing software punya template yang benar-benar bisa kalian manfaatkan. Harga dari Microsoft 365 ini sendiri sangat masuk akal. Cuma Rp879.999 saja per tahun. Sebuah harga yang sangat kecil kalau dibandingkan dengan harga yang bisa dihasilkan oleh software-software itu. Apalagi buat orang yang sudah mampu membeli laptop seharga 20 jutaan. Karena saya yakin juga orang yang beli MacBook Pro adalah orang-orang yang nggak mau ribet dan fokus pada mesin produktivitas penghasil cuan. Pilihannya, kehilangan klien buat menghasilkan duit puluhan ratusan juta, atau keluarin duit 879.000 tapi dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan receh kehilangan klien. Atau ada satu opsi juga, kalau kalian tidak ingin membayar produk Microsoft tahunan, kamu bisa membeli paket Microsoft Office Home and Student. Sekali beli bisa dipakai seumur hidup untuk satu PC. Harga dari Microsoft Office Home and Student ini juga masuk akal untuk dibeli kemudian dipakai seumur hidup, yaitu Rp1.799.000. Tapi kalau saya yang jelas, saya butuh Microsoft 365. Tujuannya jelas agar bisa digunakan antar device, MacBook, iPad, dan juga iPhone. Plus bonus storage 1 terabyte yang cuma ada di paketan Microsoft 365. Dan kalau kalian lihat di websitenya, Microsoft 365 ini nggak cuma support Apple Ecosystem, melainkan bisa juga digunakan di Android dan PC. Itu artinya semua platform bisa digunakan cukup dengan modal 1 account saja. Sebagai penutup, saran saya masih sama, yaitu jangan pernah pakai software bajakan, karena seperti sekarang tahun 2020, tahun dimana software-software original itu juga harganya semakin terjangkau. Jadi menurut saya sih sudah tidak ada alasan lagi untuk tidak pakai software original.
Plus satu lagi yang ingin saya tekankan juga adalah jaga baik-baik data privacy kalian. Jangan sampai bertebaran di internet, apalagi gara-gara penggunaan software bajakan. Di luar itu semua akan ada beberapa poin menguntungkan kalau misalnya kita menggunakan software asli, seperti dukungan update yang tidak pernah berhenti, sampai dengan keamanan yang jelas-jelas. Itu adalah ancaman nyata buat kita semua. Well, itulah dia video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga video ini bisa menjadi referensi buat kalian semua. Silahkan like, share, dan subscribe kalau kalian ingin mendukung channel ini. Terima kasih sekali lagi. Saya Brookmore pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.